Sudah banyak warga yang mendapat teror sosok pocong yang ada di desa. Beberapa warga yang telah melihat langsung sosok tersebut langsung jatuh sakit. Beberapa laginya memilih untuk keluar dari desa dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari huru-hara akan teror mengerikan ini. Bagaimana tidak, sosok pocong yang sering dijadikan momok menakutkan oleh para warga ini ternyata memiliki kelebihan yang tidak masuk akal. Irham dan Pak Rosikin mengatakan, jika sosok pocong yang baru-baru ini meneror para warga dapat melompat hingga kejauhan 2 meter dari tempat dia berpijak. Tentu saja, hal ini bukan bualan biasa. Beberapa dari mereka pernah mengalami, bahkan melihat dengan langsung sosok pocong tersebut. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan banyak orang dan para warga desa umumnya, siapakah penggerak buhul tali mayit tersebut? Mengapa mereka kembali mengaktifkan ritual yang sudah 15 tahun berlalu? Hari berganti hari, teror demi teror yang harus terus-menerus menjadi pusat menakutkan bagi para warga sengaja dijadikan adaptasi olehnya. Hanya saja, mereka tidak ingin keluar tatkala jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka menilai, jika di jam 10 malam nanti, sosok pocong yang dipercaya sebagai teror atas kematian untung masih menebarkan ketakutan dan bencana bagi para warga. Karena itulah, mereka tidak ingin untuk keluar rumah tatkala waktu sudah menunjukkan pukul jam 10 malam. Aku bersama dengan Mas Rahardian juga dilarang untuk keluar malam. Kami berdua hanya berada di dalam kamar seharian sembari melihat kesibukan Bapak yang kadang sering bertemu dengan beberapa warga sekitar atau juru kunci yang ada di desa tersebut, sembari menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Kyai Sukri terkait dengan lelakon yang kami jalani, yaitu melakukan puasa muteh. Kami berdua juga mulai menyempitkan aktivitas yang dirasa kurang bagus untuk kesehatan kami. Akan tetapi, tepat di malam Jumat, di saat Bapak sedang berada di rumah Kyai Sukri, rumah kami mendapatkan teror yang luar biasa dari makhluk tak kasat mata. Semua itu berawal saat Mas Rahardian yang saat itu ingin berwudu tiba-tiba berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu membuatku dan juga ibu langsung menuju kamar mandi. Ternyata, air di rumah mendadak berubah menjadi keruh. Bukan hanya itu saja, sumber air di rumah kami seperti tercampur lumpur. Entah mengapa bisa seperti itu. Bebawanya juga berubah menjadi tidak sedap. Alhasil, Mas Rahardian pun tidak jadi untuk berwudu. Dia memilih untuk mencari sumber air lain untuk segera berwudu. Fenomena-fenomena aneh yang terus terjadi membuat ibu sedikit ketakutan. Sempat khawatir juga dengan keadaan Bapak dan juga Kyai Sukri yang sedang melindungi desa dari serangan cengges dan buhul tali mayit. Jika keduanya benar-benar tidak sanggup, kemungkinan besar desa menjadi hancur, berantakan, dan dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Trah Timur. Sudah hampir seminggu, kejadian yang kelam terus-menerus meneror desa kami. Bersamaan dengan itu juga, aku dan Mas Rahardian telah menyelesaikan misi yang diinginkan oleh Kyai Sukri, yaitu dengan cara melakukan puasa muteh selama 1 minggu lamanya. Aku dan Mas Rahardian belum bisa merasakan ada dampak dan efek yang terjadi setelah melakukan hal tersebut. Akan tetapi, tiap kali Mas Rahardian melihat seseorang di jalanan atau dimanapun, dia terkadang menutupi matanya dengan menggunakan kedua tangan. Hal ini juga terjadi saat dirinya melihat salah seorang tukang becak yang biasa mangkal di sekitaran belokan jalan menuju gang rumah kami. Mas Rahardian menutupi matanya dengan kedua tangan saat melihat tukang becak tersebut. Setelah aku tanya, Mas Rahardian hanya terdiam, dan hal tersebut terus-menerus terjadi hingga dirinya tidak mau keluar rumah walau hanya bermain. Kejanggalan ini pun aku sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Aku mengatakan sejujur-jujurnya terkait keanehan dari Mas Rahardian. Dia yang dulunya menjadi sosok terbuka setelah menjalankan ritual puasa muteh tersebut, sosok Mas Rahardian menjadi sosok yang berubah drastis.
Mas Rahardian menjadi orang yang penutup dan enggan menemui orang-orang kecuali saat di sekolah saja. Di sekolah pun ia menjaga komunikasi dan lebih banyak terdiam di kelas. Hal ini disampaikan langsung oleh teman-temannya saat aku temui di jalanan. Mengetahui hal tersebut, bapak pun merasa khawatir dengan keadaan Mas Rahardian. Begitu juga dengan ibu. Keduanya memang memahami apa yang Mas Rahardian rasakan. Bisa dibilang, Mas Rahardian sudah lebih cepat berkembang dibanding denganku. Mas Rahardian sudah diperlihatkan jati diri dari pendampingnya. Namun, di usianya yang masih muda ini, apakah dia sanggup? Jelas bapak, jati diri pak. Benar, di usia yang masih belasan tahun. Terkadang juga ada yang lebih awal dari itu. Namun, dengan diperlihatkan jati dirinya, itu adalah kelebihan yang luar biasa. Aku masih belum memahami apa yang dikatakan oleh bapak. Semua perkataan dan kalimatnya tampak sangat sulit untuk aku pahami. Aku belum paham pak. Jadi begini, bisa dibilang Mas Rahardian sudah terbuka mata ketiganya. Namun setiap mata ketiga terbuka, dia bisa mendapatkan kelebihan atau anugerah lain. Seperti contohnya adalah orang-orang yang mampu melihat kejadian masa lalu, masa yang akan datang, atau bahkan ada yang lebih mengerikan dari itu. Mengerikan dari itu? Kelebihan apa pak? Melihat kematian seseorang. Duk, jantungku berdegup kencang saat mendengar penjelasan dari bapak. Mungkinkah setiap kali Mas Rahardian melihat seseorang, dia juga bisa melihat kematian seseorang hanya dengan menatap wajahnya? Aneh bagiku, manusia tidak mampu melihat hal semacam ini. Namun seperti yang bapak ungkapkan, kemampuan seperti ini hanya 1:1000 dari banyaknya manusia. Sehingga kemampuan semacam ini sangat langka dan tidak semua orang memilikinya. Tapi, apakah yang dikatakan bapak benar? Tanyaku dengan penuh penasaran. Coba kamu tanya langsung ke Mas Rahardian. Aku pun menuju ke kamar Mas Rahardian. Di kamar, Mas Rahardian sedang mencoret-coret sebuah buku diarinya. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman-temannya, Mas Rahardian hanya nyaman ketika dirinya sendirian. Dia juga sangat nyaman menggambar sesuatu, walau hanya sketsa kosong dengan coretan tinta di buku diarinya. Aku pun mendekati Mas Rahardian. Namun, belum juga diriku mendekat, Mas Rahardian sudah berkata kepadaku, "Kamu bilang apa saja ke bapak sama ibu?" Tanya Mas Rahardian kepadaku. "Loh mas, kok mas tahu?" "Aku tahu Aisyah. Bukankah kita sudah berjanji untuk merahasiakan hal-hal yang tidak ingin kita bagikan kepada bapak dan juga ibu?" Tanya lagi Mas Rahardian sembari menggambar seorang pria yang wajahnya sangat gelap karena coretan tinta pulpennya. Aku hanya terdiam. Kali ini aku merasa bersalah terkait apa yang dikatakan oleh Mas Rahardian. Memang semuanya sudah terjadi dengan cepat, tetapi aku sengaja memberitahu kepada ibu dan bapak karena keduanya mungkin lebih memahami apa yang dirasakan oleh Mas Rahardian saat ini. Aku bilang mas, kalau Mas Rahardian sering menutup mata ketika melihat orang-orang di luaran. Mas Rahardian memberhentikan coretannya. Ia kemudian meletakkan pulpennya dan membereskan semuanya. Lalu diletakkan kembali di atas lemari bukunya. Bapak dan ibu meminta Mas Rahardian untuk menceritakan apa yang terjadi dengan Mas Rahardian, mas. Tidak seperti biasanya, Mas Rahardian hanya bangkit dari tidurnya. Ia tidak mengatakan apapun kepadaku. Aku cukup tersinggung akan itu. Namun untuk menyelesaikan itu semua, aku hanya terdiam. Aku hanya menuruti apa yang diinginkan oleh Mas Rahardian agar semuanya bisa selesai dengan cepat. Tiba saat di mana Mas Rahardian menemui ibu dan juga bapak. Obrolan pun terjadi saat itu juga. "Mas, sekarang coba kamu jujur.
Kenapa kamu selalu menutup mata setiap kali menemui orang-orang di jalanan? Tanya bapak. Aku takut, Pak. Takut kenapa, Mas? Mas Rahardian hanya terdiam. Ia tidak mengatakan apapun sampai akhirnya ibu terus-menerus menekan pertanyaan tersebut. Mas Rahardian pun tidak ingin mengatakan apapun. Namun, saat dirinya hendak menceritakan terkait dengan seorang tukang becak, Mas Rahardian menangis. Kenapa dengan tukang becak di pinggiran jalan, Mas? Apa yang kamu lihat? Tanya ibu. Aku tidak ingin dilahirkan seperti ini, Bu, Pak. Aku ingin menjadi manusia normal seutuhnya. Aku lebih baik tidak menjadi orang yang tahu akan hal-hal aneh di dunia ini dibanding harus mengetahui semuanya. Bebanku sangat berat, Pak, Bu. Curahan hati Mas Rahardian pun akhirnya terbuka dengan lebar. Ia mengatakan hal sejujurnya terkait apa yang baru saja dia lihat terhadap seorang tukang becak yang ada di gang depan. Baginya, apa yang baru saja dilihatnya adalah sesuatu yang aneh yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Apa yang Mas Rahardian lihat? Tanyaku. Di belakang tukang becak tersebut, aku melihat ada seorang pria yang mirip dengannya, namun dengan wajah yang berbeda. Jelas Mas Rahardian. Apa itu? Wajah dari tukang becak itu sudah hancur, tak berbekas lagi. Maksudnya? Aku nggak paham, Pak, Bu. Aku hanya lihat sosok di belakang tukang becak tersebut meminta tolong kepada aku. Aku juga takut, Pak, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak. Mas Rahardian memiliki sebuah kelebihan yang sangat mengerikan. Kelebihannya sendiri sangat berbahaya jika harus disebarluaskan kepada khalayak banyak, dan mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki ambisi tertentu. Untuk menghindari hal tersebut, Bapak pun meminta kepada Mas Rahardian untuk memperkuat dan mengendalikan kemampuannya. Ia mengatakan, jika kemampuan dari Mas Rahardian sudah diturunkan lebih cepat oleh salah seorang leluhurnya yang merupakan pendampingnya saat ini. Akan tetapi, aku masih bingung, mengapa hanya Mas Rahardian saja yang memiliki hal semacam itu? Bagaimana dengan aku? Apakah aku juga memiliki kemampuan yang sama seperti Mas Rahardian atau bahkan kemampuan yang lain? Keesokan harinya, aktivitas warga kembali normal, walaupun masih ada saja polusi teror yang sering menakut-nakuti. Namun, sekolah sudah kembali seperti semula. Aku rindu dengan Aliyah, teman sebangkuku. Sudah hampir 1 minggu lamanya semenjak kabut yang menyelimuti desa dan keanehan-keanehan yang terjadi. Aktivitas sekolah menjadi tertutup. Aku dan Mas Rahardian pun kembali berangkat ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, kami berdua menemui Kiai Sukri. Entah karena kebetulan atau memang dirinya sedang menunggu kami. Assalamualaikum, Kiai, ucapku dan Mas Rahardian. Waalaikumsalam, Cahayu. Cah bagus. Hari ini sekolah sudah mulai lagi ya? Tanya Kiai Sukri. Iya, Kiai. Sudah bertemu Korongso? Tanya Kiai sambil tersenyum. Aku dan Mas Rahardian hanya saling menatap. Sebenarnya Korongso itu hanya ada di kelasku, namun sepertinya pertanyaan tadi juga tertuju kepadaku. Sudah, Kiai, jawabku. Dia memang sering mengganggu. Tapi aku ingatkan sekali lagi kepada kalian. Sekolah kalian adalah sekolah yang memang sudah dikuasai oleh seseorang. Nantinya kalian akan tahu siapa orang yang telah meneror desa ini, jawab Kiai Sukri dengan jelas. Jadi dia ada di sekolahku? Benar. Orang itu bernama Kimali. Kimali adalah salah satu orang yang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual, khususnya di desa. Kimali mencoba untuk memperkuat keilmuannya dengan cara menumbalkan orang-orang yang diinginkannya. Karena tindakannya ini bertentangan dengan norma kehidupan, akhirnya Kimali diusir dari desa. Namun ternyata Kimali tidak menyerah begitu saja.
ia kerap kali melakukan hal-hal lain agar dirinya bisa kembali ke desa untuk kembali meneror. Dan ternyata Ki Malih adalah musuh bebuyutan dari Kiai Sukri dan orang suruhan yang dibayar oleh seseorang untuk kembali meneror desa. Akan tetapi, jika tujuannya sebatas itu, sangat mustahil jika dirinya hanya ingin kembali meneror desa dengan cara mengaktifkan kembali Buhul Tali Mayit. Apakah Ki Malih memiliki ikatan tertentu dengan Trah Timur Artonegoro? Setelah beberapa kasus yang terjadi, kali ini Ki Malih mencoba untuk mengambil keuntungan dengan apa yang terjadi di desa. Ki Malih mengambil langkah terbesarnya dengan cara menjadikan wadah dari almarhum Untung sebagai alat untuk menakut-nakuti para warga. Caranya adalah dengan menjadikan sisi korin dari almarhum Untung sebagai bentuk teror yang menjatuhkan rasa percaya diri desa terhadap para juru kunci. Dengan begitu, para juru kunci di desa akan kehilangan rasa percaya dirinya karena tuntutan dan cemoohan yang dihadapkannya. Setelah itu terjadi, maka para warga akan berpecah ke beberapa titik. Itu artinya, rencana dari Ki Malih untuk kembali ke desa semakin besar. Selain rencananya yang sangat licik, Ki Malih juga memiliki tujuan yang berbeda dari apa yang diperkirakan oleh Kiai Sukri. Adapun rencana dari Ki Malih menurut Kiai Sukri adalah 1. Dia ingin menguasai desa. Yang kedua, memberi informasi terkait keberadaan keluarga Raden Artonegoro. Yang ketiga, menyebarkan jengkes. Yang keempat, mengaktifkan para danyang dan Buhul Tali Mayit. Yang kelima, menangkap Mas Rahardian. Yang keenam, membalaskan dendam Raden Angkoro. Semua rencana tersebut sudah diperhitungkan oleh Bapak dan juga Kiai Sukri sewaktu keduanya berkumpul bersama dengan para juru kunci. Tentunya, pemberitaan ini sangat membahayakan bagiku dan juga Mas Rahardian. Apalagi, Mas Rahardian baru saja mendapatkan sebuah penglihatan anehnya. Teruntukmu, Rahardian. Kamu adalah incaran dari keluarga Timur. Berhati-hati dan tetap asah kemampuanmu. Jangan sampai jatuh ke dalam kegelapan. Mas Rahardian hanya membalasnya dengan anggukan kepalanya. Setelah Kiai Sukri mengatakan semua pesannya kepada kami, Kiai Sukri pun melanjutkan lagi perjalanannya. Ia ingin bertemu dengan salah seorang warga yang bernama Irham. Sedangkan kami berdua pun menuju ke sekolah. Sementara itu, Kiai Sukri tidak henti-hentinya untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan hadirnya banyak teror yang ada di desa, dia juga mengisyaratkan kepada para juru kunci dan Bapak untuk tetap waspada. Sembari mendengarkan cerita dari Irham, Kiai Sukri dan Bapak mengingat-ingat semua teror yang sudah terjadi di desa. Setelah Irham menceritakan hal itu kepada para juru kunci, Irham kemudian memohon-mohon kepada para juru kunci dan yang lainnya agar sosok pocong itu segera diusir. Pak, tolong, siapapun orangnya, tolong usir pocong itu, pinta Irham. Para juru kunci itu hanya terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa terkait keluhan yang dialami Irham. Kini Kiai Sukri mulai berdehem. Deheman dari Kiai Sukri membuat orang-orang terdiam. Kita sudah tahu terkait apa yang terjadi di desa ini. Kehadiran dari Arto bukanlah penyebabnya. Sebelum terjadinya hal ini 15 tahun yang lalu tepatnya, Arto dan keluarganya telah mengalami hal yang mengerikan. Mereka harus lari dari kenyataan hidup pahitnya sebagai tumbal dari Ngipri Ketek, jelas Kiai Sukri. Mendengar hal tersebut, para juru kunci terkejut. Mereka yang baru dan sudah mengetahui hal itu hanya bisa berbisik-bisik. Faktanya, Kiai Sukri bukanlah seorang pembohong yang dengan cepat memberitakan informasi tanpa pengakuan yang jelas. Kini suruhan itu kembali lagi, lanjut Kiai Sukri. Suruhan? Tanya salah seorang juru kunci. Benar, dia yang berasal dari timur, tempat di mana jengkes itu berasal dan Buhul Tali Mayit itu diciptakan. Telah hadir di tengah-tengah desa kita. Sebenarnya itu adalah masa laluku, namun dia bergeming
untuk bergabung bersama dengan para iblis kotor. Tatapan Kiai Sukri benar-benar sangat tajam. Dia seperti benar-benar ingin menyelesaikan semua permasalahannya seorang diri. Lantas, di mana pelakunya? Kiai Sukri hanya terdiam. Ia kemudian menunjukkan lewat jari telunjuknya dan mengarah kepada suatu tempat. Dia sekarang ada di timur desa ini. Sementara itu, di sisi lain, di tempat Aisyah bersekolah. Dung dung. Suara waktunya pelajaran sudah berbunyi. Aku dan Alia segera membuka buku pelajaran. Aisyah, kamu seminggu tadi ngapain aja? Oh, aku di rumah aja ya. Kamu? Keluarga dari timurku datang, jawab Alia. Dari timur? Iya Aisyah. Kok kamu kayak kaget gitu? Aku hanya terdiam sewaktu Alia mengatakan hal tersebut. Bukan apa-apa, tapi apa yang baru saja dikatakan oleh Kiai Sukri seperti sangat berkesinambungan. Sudah hampir 10 menit lamanya, guru belum juga datang. Aku makin curiga dengan apa yang terjadi di sekolah ini. Namun belum juga tuntas curigaku, guru pun akhirnya masuk. Sepulang dari sekolah, Alia mengajakku untuk bermain ke rumahnya. Namun aku menolak dengan halus karena aku harus pulang bersama dengan Mas Rahardian. Nanti, kapan-kapan kamu main ya? Pasti aku main kok. Aku tunggu Aisyah. Kami berpisah di gang jalanan. Bersamaan dengan itu Mas Rahardian hadir. Ia kemudian terkejut saat melihatku sendirian. Tukang becaknya mana? Aku baru sadar jika tukang becak yang biasa mangkal di dekat gang sudah tidak lagi mangkal. Mungkin pikirku dia sedang menarik penumpang. Tapi baru saja kami berdua membicarakan hal tersebut tiba-tiba buak! Suara dentuman keras datang di pinggiran jalan raya. Kami yang berada di pinggiran langsung tercengang seketika saat melihat seorang tukang becak terseret oleh sebuah mobil berwarna hitam dengan kecepatan tinggi. Wajahnya menempel tepat di bagian aspal, hingga darahnya membuat sedikit terona merah pada jalanan. Astagfirullah, innalillahi. Mas Rahardian tiba-tiba langsung memelukku. Tubuhnya langsung melemas. Aku segera membawanya pergi dari tempat itu. Mas, tahan! Aku gak sanggup lagi. Aku memapah tubuh Mas Rahardian hingga menuju ke rumah. Tiba di rumah, ibu langsung menanyakan kepadaku terkait apa yang baru saja terjadi. Kenapa dengan kakakmu Aisyah? Tanya ibu. Bu, tukang becak yang semalam diceritakan baru saja mengalami kecelakaan yang mengenaskan dan tubuh Mas Rahardian langsung melemah karenanya. Ibu pun segera membawa Mas Rahardian untuk masuk ke dalam kamarnya. Hari itu aku baru memahami apa yang dirasakan oleh Mas Rahardian. Tekanan batin yang ia rasakan hingga menyebabkan beban di tubuhnya semakin besar adalah karena kemampuan yang ia miliki. Malam itu, Bapak meminta kepadaku dan yang lainnya untuk beristirahat lebih cepat. Selain itu juga, mereka dilarang untuk membuka pintu tersebut bila mana ada sesuatu yang mengetuki pintunya. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang lebih lanjut terkait teror pocong yang disebut-sebut sebagai wadah dari almarhum Untung. Dan tepat di tengah malam, tiap rumah warga pun diketuk-ketuk pintunya. Beberapa dari mereka menahan untuk tidak keluar terlebih dahulu. Namun, beberapa yang lainnya sudah mulai geram dengan sosok pocong yang benar-benar mengganggu tersebut. Hingga akhirnya, salah satu rumah warga diketuki pintunya berulang kali dan terdengar suara seperti tikus yang terjepit. Kyuk kyuk kyuk. Dan saat dirinya membukakan pintu, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan sudah muncul di hadapan rumahnya. Sesosok pocong telah berdiri di hadapan rumahnya, namun yang membuatnya ia semakin terkejut bukan hanya kehadiran pocong. Ia melihat 3 orang memakai baju berwarna hitam gelap sembari menanyakan sesuatu kepadanya. Tuan, di manakah rumah Raden Artonegoro? Ucap salah satu di antara mereka. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Restu, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.